Kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring 10 dan sisi terpendeknya X. Jika AX adalah fungsi luas dari segitiga tersebut dalam X, maka daerah asal AX adalah titik-titik. Oke, segitiga siku-siku dengan sisi miringnya adalah 10. Misalkan yang lebih pendek tuh yang sebelah sini ya, yang lebih pendek yang alas ini, berarti ini yang X. Sisi yang lainnya kayak misalkan sebagai T, berarti ini berlaku Pitagoras atau T kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurangi X kuadrat ya, maka nilai T sama dengan akar 100 kurangi X kuadrat seperti ini. Lalu kita cari luasnya ya. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali X kali T. Nah, T-nya, fungsi T-nya kita ganti dengan akar 100 min X kuadrat seperti ini. Nah, agar fungsi luas ini terdefinisi, maka domainnya atau daerah asalnya yang pertama adalah fungsi dalam tanda akar ini harus positif. Jadi 100 min X kuadrat harus positif, lebih dari sama dengan 0 ya. Oke, sorry, ada ralat sedikit. Di sini tadi X itu menyatakan sisi yang terpendek ya, tapi kalau panjang sisi segitiga kan tidak mungkin bernilai negatif apalagi 0. Jadi nanti syarat yang pertama pasti X lebih dari 0, nggak pakai sama dengan ya. Berarti ini nggak pakai sama dengan juga. Nah, kita faktorkan 10 plus X dikali 10 min X ya faktornya. Maka pembuat nolnya yang pertama adalah min 10 dan yang kedua adalah 10. Nanti kita bikin garis bilangan ya. Ini tadi X lebih dari 0. Nah, kalau sudah, kan tadi sisi terpendeknya yang X ya, kemudian sisi yang lebih panjang yang T. Berarti karena sisi yang T lebih dari terpendek, berarti lebih dari X begini, jadi akar 100 min X kuadrat lebih dari X. Kita kuadratkan kedua ruas, 100 min X kuadrat lebih dari X kuadrat. Kalau kita pindah ke ruas kiri semuanya berarti 100 min 2X kuadrat lebih dari 0, faktorkan, dibagi 2 dulu ya, 50 min X kuadrat lebih dari 0. Nah, ini kalau kita faktorkan nanti 5 akar 2 ya, 5 akar 2, 25 kali 2 benar, berarti 5 akar 2 plus X dengan 5 akar 2 min X. Jadi nilai pembuat 0 yang kedua nanti adalah min 5 akar 2 atau 5 akar 2 yang positif. Baru kita cari irisan ya. Kita taruh mereka ke garis bilangan. Yang pertama min 10 dulu boleh. Kita uji menggunakan 0, 0 itu daerah yang tengah sini, berarti 100 kurangi 0 hasilnya positif. Negatif, ini negatif. Maka penyelesaiannya yang bertanda positif ya, karena ini lebih dari. Oke, yang kedua 5 akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4. Sekitar 1,4. Jadi ini 5 dikali 1,4 hasilnya adalah 7, jadi nilainya lebih kecil ya. Berarti dia ada di antara min 10 dan positif 10. Ini min 5 akar 2 di sini, dan di sini positif 5 akar 2. Kita uji lagi, kita gunakan 0, berarti tandanya ini positif, negatif, negatif lagi, yang diminta yang lebih dari berarti yang positif ya. Ini, dan X-nya jangan lupa yang ini lebih dari 0, berarti ini kalau 0 ada di sini, lebih dari berarti ke sana. Nah, cari irisan dari ketiga penyelesaian ini. Untuk yang penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua berarti irisannya yang ini ya. Nah, diiriskan lagi dengan yang penyelesaian ketiga, berarti mulai dari 0 sampai 5/2.
5 akar 2, bukan 5/2. 5 akar 2. Penyelesaiannya yang di tengah-tengah sini, teman-teman. Nah, ini kalau kita tulis dalam interval kan seperti ini ya, 0 kurang dari X, dan X kurang dari 5 akar 2. Nah, ini interval terbuka. Berarti ini kalau kita tulis dalam bentuk yang kurung pakai kurung, tandanya kurung biasa ya, 0,5 akar 2. Nah, gitu teman-teman. Tadi kalau ini tandanya kurang dari sama dengan, maka kurungnya kurung siku seperti ini ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang E ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya nomor 17. Ini tentang integral trigonometri ya. Integral batas bawahnya ini pi kuadrat per 16, batas atasnya pi kuadrat per 4 dari sin akar X dibagi akar X dx sama dengan titik-titik. Pertama kita misalkan dulu ya, misal akar X itu sebagai U sama dengan akar X, berarti ini kalau kita turunkan, berarti DU sama dengan 1/2 akar X dx. Maka nilai dx adalah DU atau 2 akar X dikali DU, seperti itu ya. Sekarang kita kembalikan ke soal kita, integral batas bawahnya pi kuadrat per 16, batas atasnya pi kuadrat per 4. Sin akar X berarti bisa kita ubah menjadi sin U ya, per akar X, dx-nya kita ganti dengan 2 akar X DO. Nah, dari sini akar X-nya bisa kita sederhanakan. 2-nya pindah ke depan ya, koefisiennya pindah ke depan, berarti 2 kali integral pi kuadrat per 16 sampai pi kuadrat per 4 dari sin U DO. Nah, kita tinggal mengintegralkan sinnya. Sin integralnya adalah negatif cos, berarti ini 2 kali min. Kayak tulis di depan min ya, min 2 cos U, hati-hati batasnya dari pi kuadrat per 16 sampai pi kuadrat per 4. Kita kembalikan dulu, U tadi adalah akar X, jadi ini min 2 cos akar X, batas bawahnya pi kuadrat per 16, yang atas tadi pi kuadrat per 4. Lalu kita hitung ya. Min 2-nya taruh di paling depan dulu aja. Nah, ini cos akar X berarti akar pi kuadrat per 4. Berarti pi per 2 ya, pi per 2 kurangi cos yang bawah sekarang. Akar pi kuadrat per 16 berarti pi per 4. Kita hitung. Cos pi per 2 sama dengan cos 90, nilainya adalah 0. Cos pi per 4, cos 45 setengah akar 2 ya. Oke, berarti tinggal min 2 dikali min setengah akar 2. Hasilnya adalah positif akar 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Ya, kita lanjut nomor berikutnya. Jika 5 data memiliki modus 10, rata-rata dan median masing-masing 15, jangkauan 13, data keempat setelah diurutkan dari yang terkecil adalah titik-titik. Misalkan nih, kelima data itu adalah A, B, C, D, dan E ya. Di sini kalau rata-rata sudah diketahui, berarti kan nanti kita jumlahkan ya, A plus B plus C plus D plus E dibagi banyaknya data, berarti 5, sama dengan rata-ratanya tadi berapa? 15. Seperti ini. Kalau kita kali silang berarti A plus B plus C plus D plus E sama dengan 15 kali 5, 75. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan pertama ya. Mediannya diketahui juga 15 nih, berarti median kan data yang paling tengah ini nih. Berarti nilai C-nya sama dengan 15 ya. Kalau C sudah ketemu 15, berarti apalagi yang kita dapat?
Di sini diketahui juga kalau jangkauannya 13, padahal jangkauan adalah data terbesar. Data terbesarnya misalkan yang E ya, terkecilnya yang A. Jadi E dikurangi A sama dengan 13 seperti ini. Ini kita save sebagai persamaan kedua, ini kedua dulu ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, seperti ini. Maka kalau C-nya tadi ini 15, berarti kemungkinan A dan B-nya adalah 10 karena modusnya 10, ya enggak? Jadi data itu nanti bakal seperti ini, 10, 10, C-nya 15, nah D-nya nggak tahu, E-nya nggak tahu. Tugas kita adalah nyari yang bilangan keempat setelah diurutkan, berarti yang D ini ya. Diketahui dari persamaan ketiga, E dikurangi A sama dengan 13. Nah, dari sini kita dapat E-nya nih. Berarti berapa dikurangi 10 sama dengan 13 gitu kan. Jadi E kurangi 10 sama dengan 13, maka kita dapat E-nya adalah 13 tambah 10, 23. Nah, di sini 23, E-nya sudah ketemu. Maka bilangan keempat mudah, karena tadi jumlah A plus B plus C plus D plus E sama dengan 75 ya, kita jumlahkan saja. Yuk, ke persamaan yang ini A, 10 ditambah 10 tambah 15 tambah D tambah E 23 sama dengan 75. Ini kita jumlah, hasilnya adalah berapa nih ya? 20. 35 tambah 23 berarti 58 ya. Jadi D sama dengan 75 kurangi 58. Nilai D adalah 17, betul? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Cukup mudah ya.